feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Dunia voli selalu punya cerita di balik lapangan. Tidak hanya soal smash keras, blok kokoh, atau selebrasi kemenangan, tetapi juga tentang intrik, dinamika tim, hingga keputusan manajemen yang kadang mengejutkan. Itulah yang kini terjadi di klub voli Turki, Manisa BB SC, tempat bintang Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi bernaung. Baru-baru ini, klub tersebut membuat pengumuman yang tak disangka-sangka. Kontrak dengan Betül Bins Taskiran, salah satu pemain lokal, diputus secara mendadak. Bagi publik Turki mungkin kabar ini biasa saja. Tetapi bagi volley-mania Indonesia yang begitu setia mengikuti perkembangan Megawati, berita itu menimbulkan tanda tanya besar. Ada apa sebenarnya di balik keputusan tersebut? Manisa BBSC menyampaikan kabar pemutusan kontrak melalui akun Instagram resmi mereka. Dalam unggahan singkat, klub menulis bahwa kerjasama dengan Betül diakhiri atas dasar kesepakatan bersama. Mereka berterima kasih atas kontribusi sang pemain, sekaligus mendoakan perjalanan karirnya. Sekilas, pernyataan itu terdengar wajar. Banyak klub melakukan hal serupa ketika berpisah dengan pemain. Namun, yang menjadi ganjalan adalah waktu pengumumannya. Pemutusan kontrak dilakukan hanya beberapa saat sebelum Liga Voli Turki musim baru dimulai. Hal ini sontak menimbulkan rasa curiga di kalangan penggemar. Di berbagai platform media sosial, terutama komunitas voli Indonesia, komentar demi komentar bermunculan. Ada yang menganggap ini keputusan normal, ada pula yang yakin ada sesuatu yang lebih besar terjadi di balik layar. Bagi sebagian penggemar di Indonesia, nama Betül mungkin belum begitu familiar. Ia bukan pemain yang selalu jadi headline. Namun, di level domestik Turki, Betül dikenal sebagai salah satu pemain berpengalaman yang bisa diandalkan di posisi sayap. Kehadirannya di Manisa BBSC awalnya dianggap sebagai tambahan tenaga untuk menyeimbangkan komposisi tim, terutama dalam rotasi pemain lokal. Namun kini, hanya beberapa minggu sejak tim rampung mempersiapkan skuad, Betül harus angkat kaki. Kejutan inilah yang menimbulkan rasa tidak percaya di kalangan volley-mania. Spekulasi, mengapa kontrak pemain diputus? Di dunia olahraga profesional, kontrak pemain bisa berakhir karena berbagai alasan. Ketika klub hanya menyebut kesepakatan bersama, ruang spekulasi otomatis terbuka lebar. Berikut beberapa kemungkinan yang banyak dibicarakan. 1. Alasan teknis, persaingan posisi. Manisa BBSC memang sedang berbenah besar. Dengan masuknya Megawati Hangestri sebagai opposite dan beberapa pemain impor lain di sektor luar, persaingan posisi di tim semakin ketat. Ada kemungkinan pelatih menilai Betül tidak lagi sesuai dengan kebutuhan taktik. Demi efisiensi, klub akhirnya memilih mengakhiri kontrak lebih awal. 2. Kebijakan finansial. Klub-klub Turki kelas menengah seperti Manisa BBSC tidak punya budget sebesar tim raksasa sepemacam Vakifbank atau Ekçazibace. Pemotongan kontrak kadang dilakukan untuk mengatur keuangan, apalagi jika manajemen merasa ada pos anggaran yang lebih mendesak, misalnya mendatangkan pemain asing baru di pertengahan musim. 3. Masalah internal. Spekulasi lain yang tak kalah ramai adalah kemungkinan adanya masalah internal, entah dengan pelatih, rekan setim, atau manajemen. Meski tidak ada konfirmasi, penggemar di forum voli kerap mengkaitkan pemutusan kontrak mendadak dengan gesekan personal. 4. Kondisi fisik atau cedera. Ada pula yang menduga bahwa Betül tidak dalam kondisi terbaik. Cedera yang tidak diumumkan atau performa fisik yang menurun bisa menjadi alasan klub enggan melanjutkan kerjasama. 5. Strategi jangka panjang. Tidak jarang, klub memilih mengorbankan satu pemain untuk membuka jalan bagi strategi jangka panjang. Misalnya memberi ruang lebih besar kepada talenta muda lokal. Jika ini yang terjadi, keputusan tersebut adalah bagian dari proyek regenerasi. Mengapa fans Indonesia ikut heboh? Sekilas, pemutusan kontrak seorang pemain lokal Turki seharusnya tidak terlalu berdampak bagi penggemar Indonesia. Namun, kenyataannya berbeda. Ada beberapa alasan mengapa volley-mania Indonesia begitu reaktif. 1. Efek domino ke Megawati. Fans khawatir dinamika internal klub akan mempengaruhi posisi Megawati. Jika seorang pemain lokal saja bisa dilepas mendadak, apakah mungkin pemain asing juga menghadapi risiko serupa? 2. Rasa keterlibatan emosional. Sejak Megawati bergabung, ribuan mata volley-mania terus mengikuti setiap langkah Manisa BBSC.
Apapun yang terjadi di klub, sekecil apapun, kini jadi perhatian publik Indonesia. Berbeda dengan publik Turki, fans Indonesia punya ikatan emosional yang lebih intens. Mereka bukan hanya mendukung Megawati di lapangan, tapi juga ingin tahu segala dinamika yang mempengaruhi dirinya. Meski tidak ada pernyataan detail, pemutusan kontrak ini bisa dilihat sebagai langkah manajemen untuk memperkuat tim. Liga Turki terkenal sangat kompetitif. Setiap klub dituntut membuat keputusan cepat agar tidak tertinggal. Bagi Manisa BBSC, melepas Betul mungkin terasa pahit, tetapi jika langkah itu memberi ruang untuk manuver strategis lain, maka keputusan ini dianggap wajar dalam standar profesional. Bagi Megawati, dinamika ini bisa menjadi cermin betapa kerasnya persaingan di liga asing. Ia harus sadar bahwa posisinya juga tidak sepenuhnya aman jika performa tidak konsisten. Namun di sisi lain, kabar ini justru bisa jadi peluang. Dengan berkurangnya satu pemain, rotasi tim mungkin lebih terbuka. Megawati bisa mendapat menit bermain lebih banyak dan peran yang lebih sentral. Itu tentu menguntungkan bagi karirnya dan menambah pengalaman bertanding di level tinggi. Di media sosial, respons Volley-mania bercampur antara cemas, heran, dan penasaran. Sebagian menilai langkah klub memang lazim dalam dunia profesional, tetapi banyak pula yang menganggap timing keputusan itu ganjil. Kalau memang sudah tidak cocok, kenapa tidak dari awal musim pramusim saja diputus? Begitu komentar salah satu fans. Ada juga yang menuliskan, semoga Megawati nggak kena imbas ya, semoga aman. Reaksi ini menunjukkan betapa besar perhatian publik Indonesia terhadap perjalanan Megawati di Turki. Sejatinya, pemutusan kontrak mendadak bukan hal baru di Liga Turki. Beberapa klub lain juga pernah melakukan hal serupa, bahkan terhadap pemain asing. Faktor teknis, finansial, atau kecocokan dengan strategi pelatih kerap menjadi alasan. Hal ini menegaskan bahwa apa yang dialami Betul bukanlah hal yang istimewa. Namun, karena kasus ini terjadi di Manisa BBSC, klub yang kini diperhatikan Volley-mania Indonesia, maka efek kejutnya terasa lebih besar. Pemutusan kontrak Betul bin Tashkiran meninggalkan tanda tanya yang mungkin tidak akan pernah benar-benar terjawab. Klub hanya menyebut kesepakatan bersama, dan publik hanya bisa berspekulasi. Namun satu hal yang pasti, dinamika ini menjadi pelajaran berharga bagi semua, terutama bagi Megawati Hangestri dan penggemarnya di Indonesia. Bahwa di dunia olahraga profesional, tidak ada yang benar-benar pasti. Kontrak bisa berubah, strategi bisa berganti, dan pemain bisa datang dan pergi dalam hitungan hari. Bagi Megawati yang kini sedang menapaki jalan panjang di kancah internasional, tantangan ini justru bisa menjadi pemicu. Setiap kejutan yang muncul hanyalah bagian dari panggung besar yang sedang ia taklukkan. Dan bagi Volley-mania Indonesia, cerita ini menjadi bukti bahwa mendukung seorang atlet bukan hanya soal sorak-sorai di lapangan, tetapi juga kesiapan menghadapi drama di balik layar. So catch me if I fall.